Udah sih. Yang keberapa? Om Swastiastu, selamat malam semuanya, semeton, teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk hadir di LPJ Pasupati 2025. Pertama-tama kita berdoa menurut agama Hindu, berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Agenda kita yang pertama kan ada sambutan dari Ketua KMH untuk beli. Mas Habib silakan. Tes tes suara terdengar. Baik, Om Swastiastu semuanya, teman-teman pengurus maupun peserta Pasupati juga ada nggak ya? Oke, baik mungkin di hari ini eh, disayangkan banget kita belum bisa ketemu secara offline karena satu dua hal lainnya. Tapi Astungkare di pembahasan hari ini lancar sampai akhir dan esensi yang kita udah tentukan dari awal tercapai. Harapannya juga nanti teman-teman yang sebelumnya sebagai pengurus Pasupati di tahun depan akan menyukseskan acara di Pasupati ini. Jadi teman-teman mohon maaf kalau hanya terbatas secara online, tapi nanti tetap ikuti secara akhir sampai akhir mungkin kegiatan di LPJ karena ini juga penting mengingat membahas alur kegiatan dan alur sumber dana yang diterima dari teman-teman semua. Paling itu aja. Terima kasih Mbak Sachi. Aku kembalikan. Om Swastiastu Santi Om. Baik, terima kasih Bimang Sandu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan LPJ untuk Ketua Pasupati 2025. Saya persilakan. Om Swastiastu, mohon izin share screen terkait LPG dari Pasupati 2025. Di share juga. Baik, mohon izin em, memaparkan terkait dengan laporan pertanggungjawaban Pusraman Hindu dan pengakraban anggota baru Universitas Telkom 2025. Pendawalannya, mungkin saya ambil poin-poinnya aja. Pasupati kemarin kita ngambil tema itu Cakra Padma, itu melambangkan perubahan bagi generasi mendatang agar terus berkembang tanpa batas dalam persatuan yang kokoh, tumbuh dengan energi yang besar, bersinergi dan berkarisma dimanapun nantinya berada. Tentunya dengan kegiatan ini bersambung dengan tema tersebut, harapan kita semua melalui kegiatan Pasupati dapat terjalin rasa keakraban dan kebersamaan antara anggota keluarga mahasiswa Hindu Universitas Telkom dan terbentuk generasi muda Hindu yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Nama kegiatan seperti yang teman-teman dan mohon izin Mbak Beli semua ketahui, Pasupati itu
singkatan dari Persatuan Hindu dan Pengakaban Anggota Baru KMH Universitas Telkom. Untuk tema, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adapun tujuan dari kegiatan Bersepati, yang pertama itu mengambil inisiatif untuk mengendalikan kehidupan dan meresponnya dengan bijaksana. Yang kedua, itu menentukan tujuan jangka panjang dan memiliki visi yang jelas untuk mencapainya. Yang ketiga, itu mengelola waktu dengan efektif dan fokus pada tugas-tugas yang memiliki nilai dan prioritas tinggi. Yang keempat, mencari solusi yang saling menguntungkan dalam interaksi dengan orang lain, menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung. Yang kelima, itu membangun keterampilan, mendengarkan aktif dan empati sebelum berusaha untuk diekspresikan dan dipahami. Yang keenam, menciptakan kolaborasi dan kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai secara individual. Yang ketujuh, itu mengembangkan dan memelihara keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan profesional melalui pemeliharaan fisik, spiritual, intelektual, dan sosial. Tentunya sasaran kegiatan itu adalah mahasiswa baru Telkom Universitas Telkom 2025 dengan target itu 80 orang. Bentuk kegiatan Peseraman Hindu dan Pengakraban Anggota Baru Universitas Telkom em, itu pengakraban dan juga ada pembekalan ajaran agama Hindu dan kepemimpinan. Waktu dan tempatnya kegiatan, waktu pelaksanaan di hari Minggu 28 September 2025 di jam dari 4.30 sampai 18.20 WIB. Tempatnya di Puro, sorry, Puro Wirasatya Akaca di Kopo. Adapun susunan kepanitiaan itu terlampir di bawah nanti. Eh, Berikutnya di parameter keberhasilan kegiatan. Oke. Lanjut ke ada agenda kepanitiaan nanti terlampir di bawah, susunan acara juga. Adapun laporan keuangan nanti terlampir di bawah juga. Baik, untuk selanjutnya pemaparan kendala dan solusi masing-masing divisi itu bisa boleh gimana aja, mau langsung ke divisinya atau mau ke yang lain dulu. Silakan untuk Eh, untuk kendala dan solusi dari masing-masing divisi, mohon izin saya selaku ketua aja yang langsung menyampaikan. Eh, dari divisi acara, itu kendalanya yang pertama komunikasi antar panitia masih kurang efektif. Kedua, sering terjadi miscommunication atau kesalahpahaman informasi. Yang ketiga, beberapa informasi dan pembagian tugas disampaikan secara mendadak. Yang keempat, alur birokrasi antar divisi belum berjalan dengan baik dan terstruktur. Solusinya, yang pertama, meningkatkan koordinasi dengan memastikan keputusan terlebih dahulu difinalisasi di internal panitia inti sebelum disampaikan kepada kepala divisi. Yang kedua, itu membuat dan menegakkan timeline kegiatan termasuk jadwal rapat dan tenggat waktu setiap tugas. Yang ketiga, itu menyusun daftar eh, tugas atau job description yang jelas untuk masing-masing divisi beserta alur koordinasinya, agar setiap anggota mengetahui tanggung jawab dan batasan perannya. Adapun rekomendasi solusi dari divisi acara, yang pertama adakan rapat inti dan kepala divisi untuk memastikan setiap progres. Yang kedua, tetapkan alur birokrasi yang jelas sejak awal. Yang ketiga, evaluasi berkala setiap tahap kegiatan. Yang keempat, eh, untuk melatih pola komunikasi asertif dan juga tanggung jawab individu. Berikutnya, dari divisi publikasi dan dokumentasi, kendalanya yang pertama itu ada anggota yang sulit dihubungi di tengah-tengah kegiatan. Yang kedua itu anggota yang pergi atau tanpa kabar pada saat job desk berlangsung. Solusinya itu menghubungi kembali anggota tersebut dan meminta bantuan inti serta membantu membackup tugas tersebut.
Solusi yang kedua itu memberi kabar agar bisa digantikan tugasnya dan selalu saling mengingatkan. Rekomendasi solusi dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi memastikan anggota aktif dari awal dan ditentukan sejak awal konsekuensi yang akan didapatkan jika melantarkan tugas. Dan juga jika sulit dihubungi, meminta bantuan dengan orang-orang terdekat dari orang tersebut. Dan yang ketiga dari divisi rohani, yang untuk divisi rohani, mohon izin perwakilan atau kadifnya bisa membantu menyampaikan terkait dengan kendala, solusi, dan rekomendasi solusinya. Dari Melita, boleh? Baik, di sini saya akan membacakan divisi untuk LPJ untuk divisi rohani. Yang pertama itu adalah kendalanya. Kendala itu ada di kurangnya SDM saat hari H acara, sehingga kesulitan dalam pembagian sarana persembahyangan. Lalu yang kedua, kurangnya sarana persembahyangan terutama bunga. Dan yang ketiga itu adalah pengecekan sarana persembahyangan yang terlalu mepet. Untuk itu, kami melakukan solusi yaitu yang pertama meminta bantuan pada panitia yang tidak bertugas. Lalu yang kedua, lebih hemat lagi saat pembagian sarana persembahyangan. Dan untuk rekomendasi solusinya, yang pertama adalah melakukan pengecekan sarana persembahyangan maksimal H-3 dan untuk pembelian bunganya itu H-1 serta untuk list panitia yang membantu kerohanian diharapkan untuk standby di Utama Mandala ketika mangku sudah datang sampai mulai persembahyangan. Sekian dari Rohani, terima kasih. Baik, lanjut ke divisi kesehatan. Itu dari kadifnya langsung, Rora, boleh? Baik, Om Swastiastu. Sebelumnya izin saya akan memaparkan untuk divisi kesehatan. Yang pertama dari kendala di divisi kesehatan, kurangnya SDM di hari H acara sehingga beberapa panitia inti dan divisi lain ikut serta membantu penanganan medis. Kedua, ketidakefektifan dan kurang terstrukturnya pembagian job di hari H oleh ketua divisi. Ketiga, tidak adanya tempat rest bagi yang sakit dan juga dari awal tidak ada dalam pembahasan. Sehingga eh, di hari H baru membuat dan menggunakan barang seadanya. Dan yang terakhir, kurang lengkapnya persiapan obat. Lalu solusi dari kami, pertama tetap menjaga jumlah SDM di divisi dengan pembagian job yang jelas dan terstruktur di hari H. Kedua, dibuatkan shelter atau rest dadakan. Ketiga, memastikan data obat kembali. Lalu rekomendasi solusi, memilih anggota kepanitiaan divisi kesehatan dengan mempertimbangkan jumlah SDM yang ada serta komitmen untuk mengikuti acara sampai selesai agar kendala dari divisi kesehatan yang terjadi di kepanitiaan sekarang tidak terulang kembali. Lalu kedua, menambah pembahasan mengenai tempat rest bagi yang sakit. Dan yang terakhir, lebih memperhatikan jumlah peserta atau panitia yang sakit sehingga perkiraan jumlah obat cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari divisi logistik, dari kadif. Baik, mungkin kendala dari divisi logistik itu ada beberapa anggota yang menghilang tanpa kabar atau konfirmasi yang jelas, dan speaker yang bermasalah ketika H-1. Untuk solusi dari kami sendiri, yakni berusaha untuk reach out anggota yang hilang tanpa konfirmasi, baik dari teman dekatnya satu divisi atau langsung dari kadif ke anggota yang bermasalah, dan menyewa speaker setelah gladi. Untuk rekomendasi solusi sendiri dari kami, yakni benar-benar mencari anggota yang sesuai passion dan keinginan mereka untuk masuk di divisi mana. Jadi asal tidak input, jadi nggak asal menginput nama karena beberapa anggota logistik ada yang mundur dikarenakan ketidaksiapan dengan job desk yang lumayan berat dan tidak sesuai passion awal mereka yang ingin masuk ke divisi lainnya. Dan
memastikan lebih awal speaker dan barang-barang yang akan digunakan di hari H agar kita tahu barang-barang tersebut layak digunakan atau tidak. Mungkin sekian dari divisi logistik. Baik, selanjutnya dari divisi kewirausahaan ada perwakilannya. Baik, saya akan menyampaikan dari divisi kewirausahaan. Kendala yang pertama itu beberapa anggota divisi yang kurang aktif sangat mempersulit untuk pembagian job desk. Yang kedua, kurangnya komunikasi antar panitia sesama kewirsum dan panitia yang beda divisi, sehingga membuat kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bentroknya jadwal mata kuliah yang membuat kesulitan dalam mencari tanggal rapat divisi atau urgent call. Yang kelima, itu ada panitia yang telat membayar match dan membuat kesulitan mencari barangnya karena sudah melampaui tanggal dan juga tidak direkap, ada yang tidak direkap. Terus yang kelima itu kesulitan dalam mencari pembeli just tip barang Bali. Yang keenam itu kesulitan dalam membawa barang just tip ke Bandung. Yang ketujuh, panitia Pasupati yang susah untuk diminta membeli match dan lanyard. Yang kedelapan itu kesulitan dalam mencari konsumsi yang sesuai dengan anggaran. Dan yang terakhir itu inti panitia yang keputusannya tidak konsisten. Jadi dari pihak kewirsum itu kebingungan maksud dan atau tujuan yang kayak gimana. Terus solusinya itu menanyakan, mengabarkan dan mengajak anggota agar selalu bisa aktif dan tetap diingat untuk masing-masing job desk. Yang kedua itu lebih sering inisiatif dalam menanyakan hal-hal kecil, bonding dengan sesama divisi maupun beda divisi, karena bertanya pun jadinya tidak enggan. Yang ketiga itu mencari tanggal lewat diskusi chat, enaknya di tanggal atau jam berapa. Terus lebih sering ke malam hari rapatnya karena biasanya sudah pada free atau sudah selesai kelas. Yang keempat itu menutup Google Form atau menegaskan kembali bahwa pembelian match sudah ditutup dan apabila dibayarkan itu menjadi konsekuensi mereka yang telat karena sudah diingatkan mengenai deadline. Yang kelima itu menyebarkan informasi melalui SG dan membuat video just tip dan mempromosikan di berbagai grup. Terus yang keenam itu membagi barang-barangnya agar tidak satu yang bawa, jadinya nggak terlalu berat. Yang ketujuh itu menginformasikan di grup Kadif dan di grup panitia global secara berkala dan selalu melakukan pengecekan agar tahu sudah berapa yang beli. Terus yang ke 8 itu mengumpulkan vendor dari jauh-jauh hari dan melakukan survei dan melakukan perhitungan anggaran agar cukup untuk panitia, maba, dan narasumber, pemangku, dan juga undangan. Yang yang terakhir itu selalu menanyakan kepada inti itu mau jadinya kayak gimana agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terus rekomendasi solusinya itu yang pertama ada danusan, yang kedua ada anggota divisi minimal 8 orang, termasuk juga Kadif. Dan yang terakhir itu perbanyak komunikasi dengan divisi lain yang berhubungan. Sekian, terima kasih. Eh, Baik, terima kasih. Selanjutnya dari divisi hubungan masyarakat, Humas, perwakilannya. Ya, oke. Gimana dia? Belum on mic. Oh ya udah. Halo semuanya, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama aku Dipta. Di sini aku mau ngewakilin
Dian karena berkalangan hadir, di mana Dian itu menjadi kadif aku. Di sini aku mau ngebacain kendala, solusi, dan rekomendasi solusi dari divisi humas. Yang pertama, kendalanya ada banyaknya permintaan atau kebutuhan dari divisi lain yang datang mendadak dan waktunya berdekatan. Yang kedua, terjadi sedikit miscommunication dalam penyampaian informasi antar anggota maupun dengan divisi lain. Yang ketiga, koordinasi langsung di lapangan masih bisa dimaksimalkan. Untuk solusi dari kami, yang pertama ada memperjelas pembagian tugas melalui sistem per PJ. Yang kedua, melakukan komunikasi ulang apabila ada permintaan atau perubahan mendadak. Yang ketiga, dilakukan koordinasi cepat antar anggota agar setiap kebutuhan dari divisi lain tetap bisa terpenuhi tepat waktu. Rekomendasi solusinya, yang pertama ada divisi lain diharapkan bisa menyampaikan kebutuhan atau permintaan ke divisi humas lebih awal agar tidak menumpuk di waktu yang sama. Kedua, bentuk sistem PIC atau line of communication yang jelas sejak awal biar koordinasi lebih efisien dan nggak tumpang tindih. Yang ketiga, di hari H, sebaiknya ada check-in rutin antar anggota humas agar koordinasi di lapangan bisa terus terpantau dan respon ke divisi lain lebih cepat. Sekian dari divisi Humas, terima kasih. Yes. Baik, terima kasih dari Humas. Selanjutnya dari divisi transportasi, Kadifnya boleh? Baik, untuk eh, kendala dari divisi transportasi, yaitu pertama ada transportasi sempat terkendala karena data peserta yang belum fix, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam memesan jumlah angkot. Lalu kedua ada informasi yang mendadak mengenai transportasi narasumber. Lalu untuk solusinya sendiri, yaitu yang pertama, eh, lebih cepat dalam pendataan peserta Pasupati. Lalu yang kedua, ada memastikan di awal kepada narasumber apakah membutuhkan transportasi jemputan atau tidak. Dan ada pun juga rekomendasi solusi yang dimana yang pertama, divisi lain diharapkan bisa menyampaikan kebutuhan atau permintaan ke transportasi lebih awal. Sekian mungkin dari divisi transportasi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman Kadif dan juga perwakilan dari masing-masing divisi sudah membantu menyampaikan terkait dengan kendala, solusi, dan rekomendasi solusinya. Eh, Baik, mohon izin saya lanjutkan di bagian penutup. Demikian untuk laporan pertanggungjawaban dari kegiatan Seraman Hindu dan pengakaban anggota baru keluarga mahasiswa Hindu dan Universitas Telkom. Em, eh, Kami sebagai panitia, Pasupati, mohon maaf jika ada kesalahan baik kata-kata maupun sikap kami, terutama dengan banyaknya eh, terkait dengan miskomunikasi dan hal-hal yang kurang berkenan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan Pasupati selanjutnya. Em, Langsung next mungkin ini untuk susunan kepanitiaan di next aja, Mbak. Di yang lanjut aja. Mudah. Oke, langsung ke terkait dengan pemasukan pemasukan keuangan dari Pasupati 2025. Untuk penyampaian dari pemasukan dana Pasupati itu dari bendahara, kepada bendahara, silakan.
Oke, baik semuanya. Kami dari Bendahara Pasupati 2025 akan memaparin pemasukan dan juga pengeluaran di acara Pasupati 2025 ini. Untuk pemasukan sendiri itu ada dari merch dan juga dari just tip. Dari merch tersendiri itu untuk baju panitia, baju umum. Pembelian baju umum itu terjual sebanyak 13 pieces, yang dimana harga per piecesnya itu 100.000. Sedangkan pendapatan kotor itu di 1.300.000, maaf. Dan untuk profit bersihnya itu kita mendapat di 390. Dan untuk pengambilan keuntungannya itu di 30.000 per pieces. Dan untuk di lanyard juga kita jumlah pembeliannya itu sebesar 4 pieces yang harga per piecesnya itu di 27.000. Sedangkan pendapatan kotornya itu di 108.000 dengan keuntungan di 90.000 dengan pengambilan keuntungan di 45.000 per pieces. Selanjutnya yaitu ada topi untuk penjualan umum di satu pieces harga 60.000 dengan dengan profit bersihnya itu 20.000 yang pengambilan untungnya itu 20.000. Selanjutnya yaitu ada merch panitia. Merch panitia kita jual dengan harga bundling, yaitu bundling satu itu ada baju dan juga lanyard. Terus di bundling kedua itu ada baju, lanyard, dan juga topi. Di pembandling satu itu kita dengan harga per piecesnya itu di 110.000 dengan pendapatan kotor itu sekitar 6.600.000 dengan keuntungan yang diperoleh, jumlah keuntungan yang diperoleh itu di 1.950.000. Untuk keuntungan per piecesnya itu di 32.500. Selanjutnya ada bundling 2, yaitu di baju, lanyard, dan juga topi. Di bundling 2 itu kita dapat harga per bundling itu di 160.000 dan pendapatan kotor di 480.000 dengan profit bersih kita dapat itu di 127.500 dengan keuntungan per pieces itu di 42.500. Dan untuk pembelian just tip, itu ada beberapa just tip yang udah terjual dan juga udah dibeli. Terus habis itu untuk pembelian just tip baju barong untuk satu pieces yaitu sebesar 100.000 dengan profit bersihnya itu 50.000. Terus untuk pembelian pai susu ya, original yang isi 50 itu jumlah pembeliannya tuh 8 box sekitar harga per piecesnya itu 75.000. Dengan profit bersih itu 15.000. Selanjutnya yang pai susu yang 25 pieces eh, pembeliannya tuh 3 box yaitu sebesar 45.000 dengan profit bersihnya 30.000 dan untuk keuntungannya 10.000 per pieces. Terus selanjutnya yang pai susu 10 pieces itu dengan jumlah pembeliannya satu box seharga 25.000 dengan profit bersihnya 30.000 yang kita mengambil keuntungan di 10.000. Selanjutnya ada dari pai susu eh, rasa isi 10 pieces dengan harga 30.000. Untuk profit bersihnya itu 12.000 per pieces. Terus untuk selanjutnya itu ada gelang tridatu yang dimana terjual 2 pieces. Untuk harga per piecesnya itu 5.000. Jadi profit bersihnya itu kita mendapat 8.000 dengan keuntungan itu 4.000 per pieces. Selanjutnya ada just tip kacang untuk jumlah pembeliannya itu satu bungkus. Harga per piecesnya itu 30.500. Dengan profit bersih yang kita dapat itu 10.000. Jadi total profit untuk merch dan itu di 2.686.500 dan selanjutnya itu untuk
dana dari internal KMH sendiri itu di 1.500.000 dan untuk dana yang diperoleh dari alumni Universitas Telkom itu di sekitar 2.100.000. Jadi total pemasukan yang diperoleh yaitu di 8.286.500. Dan berikut adalah perincian pengeluaran dana Pasupati 2025. Untuk pengeluaran dana Pasupati 2025 dimulai dari divisi acara. Yang pertama ada Zoom Premium di harga 51.400. Kemudian yang kedua ada print cue card MC 1 lembar seharga 16.000. Selanjutnya divisi rohani. Yang pertama ada Banten Majaya Jaya 1 paket seharga 450.000. Yang kedua ada bunga sebanyak 2 bungkus seharga 25.000, jadi totalnya 50.000. Yang ketiga ada sesari pengantem mangku yaitu 1 dengan sesari 200.000. Kemudian ada karawiste sebanyak 90 biji, 1 biji seharga 2.000, jadi totalnya ada 180.000. Kemudian ada punye yaitu senilai 300.000. Untuk total divisi rohani yaitu 1.180.000. Selanjutnya ada divisi logistik. Yang pertama ada trash bag yaitu 1 bungkus seharga 33.900. Yang kedua ada sabun cuci tangan 1 botol yaitu dengan harga 19.450 rupiah. Kemudian yang ketiga ada plaster bening sebanyak 2 piece. Satunya di harga 17.900, jadi 2 yaitu 35.800. Selanjutnya ada lakban sebanyak 2 pieces, jadi satunya 18.500, 2 yaitu 37.000. Kemudian ada baterai mic 1 buah seharga 57.900 rupiah. Selanjutnya ada sewa speaker 1 hari senilai 225.000. Selanjutnya ada sewa proyektor 1 hari seharga 200.000. Kemudian gunting 1 buah seharga 5.000. Bola pingpong 1 kotak seharga 36.500. Tali rapia 1 buah seharga 18.500. Dengan total RAB divisi logistik yaitu pengeluaran divisi logistik yaitu 669.50. Kemudian divisi transportasi angkot peserta sebanyak 9 unit, 1 unit seharga 250.000. Jadi total 9 unit itu 2.250.000. Yang kedua sewa Lalamove sebanyak 1 unit di harga 350.000. Kemudian ada BBM 10 liter, 1 liter seharga 10.000. Jadi totalnya 100.000. Untuk total pengeluaran divisi transportasi yaitu 2.450.000. Kemudian divisi kewirausahaan dan konsumsi. Air galon sebanyak 4 buah, 1 buah seharga 21.000, jadi totalnya 84.000. Kopi saset 1 kotak seharga 10.000. Air dus aqua 9 dus, 1 dus seharga 20.000, jadi 9 dus 180.000. Air 200 mili sebanyak 1 dus seharga 23.000. Gelas plastik 1 bungkus seharga 10.000. Kue basah 1 kotak seharga 50.000. Konsumsi mangku dan narasumber sebanyak 15 kotak. 1 kotak di harga 15.000. Total 15 kotak yaitu 225. Selanjutnya ada konsumsi peserta sebanyak 78 kotak, 1 kotak seharga 12.000. Jadi totalnya 936.000. Kemudian konsumsi panitia ada 64 kotak, 1 kotak di harga 12.000. Jadi totalnya di 768.000. Kemudian untuk total keseluruhan dari pengeluaran kewirausahaan dan konsumsi yaitu 6.499.450 rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu divisi publikasi dan dokumentasi. Yang pertama ada ID card panitia
yang terdiri dari 70 buah, satu buah di harga 500 perak. Jadi totalnya 35.000. Yang kedua, bingkai dan sertifikat narasumber sebanyak 4 lembar, satu lembar di harga 28.000. Jadi totalnya 112.000 dan total eh, pengeluaran dari divisi publikasi dan dokumentasi yaitu 112.000. Dikrum. Dan dikrum. Gimana? Coba. Teman-teman dan Mokli bisa kalau misal Baik, sejauh ini berarti sudah selesai pemaparan dari panitia Pasupati 2025 ya benar? Oh, untuk notanya. Oh, baik. Silakan di itu aja, di paparan aja ini notanya kayak gitu. Silakan. Baik, mohon izin untuk nota-notanya kurang lebih sudah kita masukkan juga. Dari divisi acara, rohani juga sudah. Baik, sorry tadi kelewatan dari divisi kebiasaan dan konsumsi juga sudah untuk nota-nota dan bukti pembayaran. Dari divisi transportasi juga sudah, dan juga dari divisi publikasi dan dokumentasi. Baik,
kasih kepada panitia Paspati 2025. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab laporan pertanggungjawaban kepada Mbak Beli SC atau inti KMH ini Telkom Universitas Telkom. Saya persilakan bagi pemirsa yang di Zoom bisa raise hand. Untuk file laporan pertanggungjawaban sudah dikirim di grup SC juga dan announcement KMH bisa dilihat di sana. Oke, Om Swastiastu semuanya. Jadi di sini mungkin aku nggak nanya, tapi lebih ke arah ngebahas sedikit apa yang harus diperbaiki aja. Mungkin nanti pertanyaan lainnya dibahas sama Mang Sadu. Jadi yang pertama tuh dari kita lihat dari laporannya tuh masih banyak eh, kop suratnya nggak konsisten. Jadi ada yang nggak pakai garis apa pembatasnya itu. Ada juga yang beberapa kan tabel itu tapi dia tuh habis itu kayak eh, kepotong gitu. Jadi dia tuh dari tabel tabel ngurut, terus habis itu terus habis itu tuh eh, terus ke bawah dia panjang ke bawah nggak dipotong, maksudnya tabel enter tabel lagi tabel baru gitu. Jadi dia banyak kepotong sama banyak yang kayak ini ada section yang harusnya kayak halaman di bagian
divisi kewirausahaan dan konsumsi itu tabelnya judulnya di atas tapi isinya di bawah. Nah, itu diantar aja nanti. Coba sekalian ada dibuka dulu. Kalau tadi yang COP itu ada di halaman 15, 16, 18, 19, 21, 27, 29, 34, 35, 36. Itu coba dicek. Udah kelihatan ya. Maksudnya udah kebayangkan kan kenapa itu maksudnya aku bilang nggak konsisten kan maksud. Kok iya. Nggak apa santai ya maksudnya ngobrol ya. Enggak diam-diaman. Kalau ya oke itu satu. Habis itu tadi kan ada section coba ke bagian yang divisi kewirausahaan dan konsumsi yang di atas. Sama section coba ke atas. Di kepanitiaannya mah. Sorry. Coba siapa yang share scan deh? Bawa ke sana atau ke atas. Oke, sorry tadi agak nge-lag ya teman-teman. Jadi itu di bagian itu nanti tolong diantar aja juga diperbaiki. Terus habis itu di nanti ini ada notulensinya juga kok bakal tak share tenang aja. Terus kalau ini nggak eh, di bagian tabel Angdiv logistik coba ke bawah. Itu lagi sekolah lagi. Lagi. Nah itu kan mereka tuh. Nah itu tolong diperbaiki nanti. Habis itu di bagian lampiran bukti coba ke sana di paling bawah. Nah itu mungkin bisa di jangan terlalu jauh aja gapnya, maksudnya jaraknya. Jadi di backspace aja nanti atau gimana. Habis itu ini ada typo. Ini sebenarnya typo cukup fatal. Nanti coba ke atas lagi di bagian parameter kegiatan. Itu kan ada tulisannya eh, peserta Pasupati dapat mengimplementasikan setiap esensi yang dalam dua. Nah, itu harusnya eh, Pasupati 25 kan harusnya waktu itu. Oke, kalau benar ya udah. Mungkin tadi udah nggak semuanya KB Popdoc belum dimasukin. Nanti itu ditambahin tolong. Terus, nah ini ada beberapa yang nggak tahu ya ini typo apa gimana. Itu kan aku mau nanya juga. Di sini tuh di bagiannya rohani, sebentar. Itu kan ada resek tabuh ini yang tulisannya atau apa 50.000. Nah ini aku nggak tahu. Itu tuh maksudnya, tapi keterangannya Zoom Premium apakah itu emang ada kesalahan teknis atau gimana? Karena di RKB teman-teman semua nggak ada Zoom Premium untuk
si divisi rohani di bagian lampiran. Mohon izin nih untuk konfirmasi. Eh, untuk beberapa typo dan juga beberapa salah format tadi sebenarnya sudah sempat saya perbaiki di laptop saya sendiri. Tapi mungkin tadi kendala tidak langsung ke save dengan file yang terbaru. Dan saya cek lagi tadi, file terbaru itu nggak ke save dengan perubahan-perubahan yang udah saya perbaiki sebelumnya. Itu juga soalnya ada yang kebalik kayak itu juga kan kayak kebalik kayak ini kan kayak cue card tuh di RAB-nya dibilang itu acara yang handling, tapi di sini popdoc kayak gitu. Jadi disinkronkan aja nantinya sama palingnya. Ya itu aja sih paling kalau secara teknis sementara ya. Mungkin nanti linknya aku apa namanya TXT-nya aku kasih juga ke semuanya biar bisa diperbaiki. Udah, sekian, makasih ya. Terima kasih banyak, Li. Baik, baik. Si Beli. Selanjutnya ada yang mau menambahkan mungkin dari Beli Mang Sadu, silakan Beli. Oke, tadi kan Bung Danan lebih membahas secara teknis di pelaporan karena nanti kan bakalan diupload juga ke Ditmawa, bisa juga ke alumni yang udah memberikan dana. Tadi betul Bang Danan terkait kerapian, terkait komposisi laporan masih sangat buruk, apalagi kalau mahasiswa yang sangat menonjol sekarang itu typo ya, typonya banyak banget dan penggunaan bahasa formal. Kenapa penggunaan bahasa formal itu krusial? Karena ini bakalan dibaca sama banyak orang. At least kalian udah diberikan kepercayaan oleh alumni, diberikan dana, tapi kalian memaparkan dana mereka gak jelas gitu. Sorry to say, karena contoh di sini di divisi logistik banyak typo dan penggunaan bahasanya tidak formal. Harusnya tidak jadi GA, gak gitu kan informal itu. Terus PKR, terus dan lain-lain lah banyak gitu. Divisi lainnya juga begitu juga ada typo, segera diperbaiki. Terus aku mau nanya, parameter keberhasilan kegiatan itu kalian bagusnya ya, itu buatnya, hmm, sorry, maksudnya kalian udah berani bilang di sini mengenal Mbok Bli kurang lebih 6 orang. Nah, evidence kalian tuh apa? Apakah kalian udah buat form? Apakah kalian udah buat semacam apa gitu yang memang ada aktualnya gitu. Jadi tidak hanya persuasif kalian di sini menyatakan bahwa mengenal Bobli kurang lebih 6 orang. Berarti ini kan untuk peruntukannya berarti ke teman-teman 25 kan. Nah itu jelaskan metodenya apa gitu. Udah dinotulensi kan di sini ada notulensi nggak kan? Oh udah. Ya yang penting ingat nanti di gini aja ya di salin ke teks. Terus parameter selanjutnya panitia 90% dapat mengetahui makna dari kegiatan Pasupati masih ambigu. Ambigu banget karena ya ada panitia tapi kalian nggak mencantumkan baik lagi metodenya apa terus maknanya apa itu turun cantumkan lagi. eh jadi parameter-parameter yang kalian tulis di sini jelaskan metodenya apa gitu. Cara pengambilannya Kak, kalau dari tahun-tahun sebelumnya kan dengan form mungkin atau dengan foto bareng mungkin nah itu ada evidence-nya gitu. Jadi parameter atau KPI, Key Performance Indicator yang kalian tentukan itu ada metode pelaksanaannya. Jadi tidak hanya persuasif kalian di sini menulis oh si A kenal ini tapi kalian nggak mencantumkan apa datanya karena kita itu mahasiswa kita berbicara by data nggak ada eh, kita berbicara hanya perasaan atau tidak ada maksudnya data aktual lah. Terus lanjut ke kendala-kendala masing divisi.
yang dari aku baca, kendalanya semua divisi itu sama. Komunikasi antar panitia masih kurang efektif. Semua aku lihat itu kendalanya. Pokoknya aku nggak mau tahu di Pasupati selanjutnya kendala-kendala seperti ini tidak terulang lagi. Bagi kalian sebagai SC nantinya. Terus untuk solusi, kalau memang kendalanya ada tiga, solusinya ada tiga. Gitu. Tolong diperhatikan juga. Jadi masing-masing kendala itu ada solusinya. Atau solusinya itu diperhatikan juga. Selanjutnya tuh yang banyak kendala itu divisi kewirausahaan ya. Ada berapa kendala nih? Wah, nggak bisa dihitung. Terus menjelaskan dari solusi yang udah kalian tulis ini tolong diimplementasikan nanti ke kepengurusan selanjutnya. Terus ya typo-nya juga masih banyak. Aku nggak mau nyebut lah, tapi kalau kalian masukin di Word itu harusnya udah ada tanda garis bawah merah lah harusnya di Word kalian kalau emang ada typo. Penggunaan kertas juga apakah 433 atau 344 tolong juga diseragamkan karena banyak yang nggak seragam. Dasar ramah turun ke divisi-divisi itu tambah banyak peraturan. Kalau sekarang itu udah banyak gitu loh tools-tools kalian untuk mengerjakan gini. Entah itu dari sisi referensi, entah itu dari sisi kerapian, udah banyak banget lah tools-tools yang bisa kalian gunakan. Cuma ya disayangkan banget kok berantakan gitu LPG-nya. Karena balik lagi semakin lama kalian ini mengurus LPG nanti semakin lama juga mengupload ke ISAM. Balik lagi nanti untuk TAK kolektif juga akan terkendala lagi, tolong segerakan. Dan yang aku notice terkait komunikasi antar panitia masih kurang efektif itu aku apresiasi banget buat teman-teman kaderisasi yang udah terus turun ke pengurus Pasupati melihat bagaimana dinamikanya. Cuma aku nggak tahu apakah implementasi, apakah sharing informasi dari kaderisasi ke pengurus yang kurang. Nah, untuk teman-teman di sini dan yang di Zoom, tolong itu dijadikan acuan penting buat Pasupati ke depan. Karena kalau dilihat di sini dari segi effort kalian secara finansial itu masih kalah dari effort bantuan yang ada. Harapanku nanti di selanjutnya effort finansial atau dana itu bisa lebih besar dari teman-teman pengurus sendiri gitu. Itu terkait finansial. Terus terakhir paling aku kalian karena ini LPJ-nya mau nggak mau kalian harus minggu ini udah selesai. Tadi revisi-revisi yang udah diberikan. Paling itu dari aku. Terima kasih semuanya. Om Santi Santi. Bisa lanjut ke lain. Baik, terima kasih Bu Mang Sadu. Bagaimana kepada panitia Pasupati 25? Baik, mohon izin sebelumnya kami di saya selaku perwakilan inti mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan format yang di share screen dan juga disebar kepada Mobri SC dan juga teman-teman yang lain itu eh, belum format terupdate yang sempat kami ubah. Ada sedikit kendala teknis dari di Word kami. Eh, untuk beberapa
revisian dan juga hal-hal yang perlu ditambahkan dari masukan dari saran dari Beli Dana dan juga Beli 01 akan segera kami perbaiki dan juga tambahkan untuk mengejar supaya minggu ini bisa selesai dan segera di-upload ke web di ya, ISEM Dipnowa. Mungkin izin menyampaikan ada beberapa kendala kemarin untuk penyusunan RPG terkait dengan waktu juga terutama mungkin di bagian kendala dan solusi dari masing-masing divisi. Em, Sebelumnya cukup mepet dikirimkan dari beberapa divisi. Tapi mohon maaf, mungkin dari kami inti yang eh, sedikit kurang terlalu mengingatkan untuk teman-teman divisi yang lain. Kami mohon maaf untuk teman-teman Kadif, mohon maaf juga Mobli, SC dan juga pihak India KMH terkait dengan banyaknya typo dan juga em, bahasa-bahasa yang masih tidak baku karena mohon izin menyampaikan tadi masih ada beberapa yang langsung di kopas mengingat waktu yang cukup mepet baru ada beberapa yang baru sore ini dikirimkan terkait dengan kendala dan solusi dari masing-masing divisi. Tapi ya Setunggara kita secepatnya akan perbaiki terkait dengan hal itu dan juga tadi di em, keberlangsung sorry di bagian parameter keberhasilan eh, em, akan saya tambahkan mungkin perbaiki untuk menyesuaikan dengan situasi lapangan yang ada bagaimana biar sesuai dengan eh, bagaimana semestinya. Mungkin itu saya selaku ketua dari panitia ketua pelaksana dari Pasupati 2025. Mungkin teman-teman inti yang lain mau ada menambahkan. Gimana teman-teman inti dari Panitia Pasupati 2025 dari mungkin dari inti atau kadif kadif divisi yang ada, saya persilakan. Masih ada waktu hingga 20 hingga pukul 20 menit lagi, kurang lebih 11 menit sekian detik untuk tanya jawab. Apakah ada dari Mbok Beli SC lainnya ada pertanyaan atau tambahan dari Mbok Beli inti KMH? Izin Saci. Baik, untuk Beli Yoga, silakan. Oke. eh, Thank you Saci. Sebelumnya aku minta maaf banget karena nggak bisa eh, ikut langsung secara offline mungkin di lokasi yang udah ditentuin. Terus eh, aku cuma pengen karena tadi dibeli Bung Danan udah tentang formatnya, Beli Sadu juga udah hampir keseluruhan dijelasin. Paling aku pengen hope aja sih harapan ke depannya terkait eh, gimana Pasupati ini yang dimana bukan hanya sebagai proses perkenalan di awal saja, tetapi ini tuh kalau kalian sadar ini proses yang panjang dan terus berkelanjutan dari tiap-tiap angkatan. Jadi tolong terus dijaga bukan hanya sekarang masa pengakrabannya, terus dirangkul adik-adiknya ke depannya terus diajak jangan sampai putus di Pasupati ini aja. Terus
dijaga kebersamaannya, kekeluargaannya, dijaga terus. Karena ya siapa lagi lah yang bisa jadi tempat kita pulang di sini gitu. Selain di sini gitu. Selain di teman-teman sesama Hindu, teman-teman KMH gitu. Itu aja sih. Tolong dijaga, tolong ditingkatkan kesadarannya itu entah apapun nanti hasil di awal di Pasupati ini yang telah kalian lakukan itu udah itu cuma sebagai pembuka bro. Yang sebenarnya itu benar-benar bagaimana kita nanti sehari-hari bisa terus saling meningkatkan rasa kebersamaan kekeluargaannya itu gitu. Itu aja sih hope dari aku eh, terkait pesan dari beli beli mbok belinya tadi tolong segerakan nanti terkait LPJ atau gimana terkait bahasa yang kurang baku itu masih banyak juga tadi tuh kalian bisa pakai tools-tools apa aja lah untuk bisa pakai ChatGPT AI untuk bantu untuk jadiin jadi bahasa yang formal. Mungkin itu aja dari aku, bukan pertanyaan, tapi sedikit harapan bagaimana ke depannya kita tetap bisa bareng-bareng. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Bioga. Mungkin dari perwakilan dari inti panitia Paspa 2025, silakan mau menambahkan. Mungkin dari Rama. Terima kasih Bli atas masukan dan juga sarannya terkait dengan em, pengakraban kita. Pasupati ini benar bukan akhir tapi sebagai pintu awal kita ke asa pengakraban dan juga kekeluargaan kita ke angkatan 25. Mohon izin mungkin untuk teman-teman panitia yang di sini yang hadir, ini bukan tugas untuk inti Pasupati 25 aja, tapi ini em, tugas kita bersama-sama, tugas kita bareng-bareng, bisa kerjasama biar tali kekeluargaan kita ke angkatan 25 itu masih tetap terjaga, tetap em, bisa terus nyambung lah nggak terputus lah, karena baru Pasupati itu selesai nggak. Tapi eh, setelah Pasupati ini udah hampir 2 minggu bisa em, bisa lebih dekat lagi dengan teman adik-adik 25-nya, ikut membantu bukan hanya em, dari inti aja tapi dari teman-teman panitia juga ikut kerjasama untuk bisa ya anggaplah mungkin nongkrong atau ikut bareng-bareng dengan adik-adik 25-nya biar bisa makin dekat dan juga uh, bisa saling tumbuh rasa saling memiliki satu sama lain. Mungkin sekian, lanjut ke Mbak Saci. Baik, terima kasih Rama. Selanjutnya, apakah mungkin ada tambahan dari mobil lainnya atau sudah cukup? Oh, ada dari Mbak Sita ya resen ini sebentar. Silakan Mbak Sita. Tes, suaraku kedengeran dengan jelas gak? Sorry banget, ini aku di luar jadinya ribut. Dengeran gak? Kita dengar Mbak. Oh iya, Tidak. aku mau tanya sih sebenarnya aku penasaran aja entah apa aku yang kelewat atau gimana. Bisa ini? Oh iya, sorry. Om, sebelumnya aku lupa bilang Om Swastiastu ya teman-teman dan Bobli semua. Mungkin bisa boleh tolong scroll gak ke parameter? Aku penasaran doang sih, aku mau nanya. Nah, stop, stop. Kan itu di situ ada parameter keberhasilannya itu saat ada 90% panitia itu dapat mengetahui makna dari kegiatan Pasupati. Nah, paling aku mau nanya sih, sebenarnya cara kalian ngukurnya itu gimana? Dan apakah memang sudah 90% itu tahu maknanya? Tuh sih, aku penasaran sama itu doang sih. Atau tadi udah dibahas tapi aku yang kelewat. Mungkin bisa dijawab, Rama? Atau siapapun?
Baik, terima kasih Mbak Sita. Mohon izin, saya langsung sendiri yang menjawab. Terkait dengan panitia 90% dapat mengetahui makna dari kegiatan Besopati itu kita mengukur kemarin, kan kita sempat ada rapat besar dengan seluruh panitia Besopati, pihak IT, KMH, dan juga kaderisasi di VIP B. Itu kurang lebih udah hampir 90% panitia yang hadir dan juga di sana sudah sempat disampaikan terkait dengan makna dari kegiatan Pusapati 2025. Dari kami di Inti kurang lebih dari sana mengambil apa namanya referensi kenapa bisa menaruh panitia 90% dapat mengetahui makna dari Pusapati 2025. Oh, oke. Oke sih kalau gitu. Terus aku mau tanya ini format LPJ-nya apakah sudah sesuai dengan template yang dikasih sama Ditmawa? Soalnya setahu aku itu kita ada perubahan format dari Juli ya, apa dari Agustus gitu. Apakah ini udah disesuaikan sama format Ditmawa? Baik, mohon izin, Mbak. Saya sebelumnya sudah sempat menanyakan ke Bitukin terkait dengan format LPC. Kebetulan yang format yang LPC yang dikirim itu format LPC dari tahun lalu, Mbak. Jadi kami dari Inti diminta langsung untuk pakai format yang ini. Oke. Berarti udah ya. Aku nangkapnya udah ya. Oke. Mohon izin, Eh, kalau format terbaru kami kurang tahu apakah ini udah yang terbaru, tapi kami hanya mengambil dari format dari Pasepati 2024 yang tahun lalu. Oke, paling ini sih abis ini mungkin bisa dicek lagi aja. Mungkin bisa minta bantuan juga ke inti KMH ya. Takutnya nanti kan kalian udah ada pemaparan LPJ. Ini kayak ini udah takutnya nanti kalian jadi revisi bertubi-tubi gitu loh. Nanti dari Ditmau malah ngerevisi lagi karena formatnya nggak sesuai template. Paling nanti aku minta tolong di cross check lagi aja formatnya ya. Eh, Terus aku mau nyampein juga, maaf, aku mau mohon maaf juga sebesar-besarnya ke panitia dan juga ke inti KMH karena di sini posisiku sebagai steering komite, apalagi untuk wakil ketua, tapi aku malah gak hadir untuk acara Pasupati 2025 kemarin dan aku juga nggak banyak menyertai kalian ikut rapat dan segala macam. Aku minta maaf karena kebetulan posisinya emang aku lagi nggak di Bandung, jadi sulit untuk menjangkau kalian. Terus aku juga mau bilang, mau apresiasi kalian yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerja kerasnya Panitia Pasupati. Apapun yang pernah terjadi di kepanitiaan ini, aku harap bisa dijadikan pelajaran untuk kalian. Pokoknya terima kasih banyak karena kalian udah meluangkan waktu, energi, terus mungkin uang kalian untuk mensupport Pasupati ini biar bisa berjalan lancar. Kalian keren, terus kalian hebat. Ya, semoga ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk kalian. Terus kayak yoga tadi, aku harap kalian juga bisa tetap jadi jembatan komunikasi antara angkatan 2025 dan juga angkatan Mbok Blinya. Karena kan secara kalian yang ibaratnya paling dekat sama kalian. Gitu aja, aku doain semoga kalian nggak pecah belah ya angkatannya. Aku harap setelah Pasupati ini kalian malah makin erat gitu. Semangat semuanya, semoga kuliahnya dilancarkan. Sukses selalu teman-teman. Makasih banyak Mbak atas masukan sarannya dan juga apresiasi kepada kita selaku panitia. Terima kasih juga Mbak sudah meluangkan waktunya, mungkin di tengah-tengah sibuknya lagi di Jakarta, mau meluangkan waktu hadir di LPG hari ini dan juga tetap bantu memberikan masukan saran dari awal em, persiapan Pasopati dari awal pembentukan sampai dengan LPG hari ini. Baik, terima kasih atas apresiasinya Mbak Sita dan juga saran dan juga lain halnya. Terima kasih juga kepada
Mbok Bli, tadi juga ada Bligong Danan dan juga Bli Mangsadu atas saran dan masukannya. Karena sudah waktu, eh, maka berakhir pula sesi laporan pertanggungjawaban dari kegiatan acara Pasupati 2025. Terima kasih semua para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan juga sudah memberikan perhatian. Saya Rani sebagai moderator berterima kasih sekali lagi karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Berdoa menuju doa terbaik. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih semua. Sebelum itu mungkin maaf mau apa namanya dokumentasi yang join di sini mohon open cam. Milita, Minta, Minta, ada Dodo ya. Gusti Mahardika, Bu Eka, Bu Adit, Bu Adit, Bu Adit. Ayo dibuka, ya untuk bentar mau apa namanya? Mau didokumentasi. Ayo Radit. Ya, sudah ada Warditya di sini yang open cam. Ayo ditunggu yang lainnya, ayo. Yang tadi udah on cam jangan off. Minta sama Warditya. Belum kelihatan. Udah kelihatannya semua. Nah, ya, belum. Satu. Coba balik saya. Satu, dua, tiga. Ayo lagi ada yang mau cam. Satu, dua, tiga. Mending kenapa laptopnya mereka? Oh iya ya. Gimana sih? Nah, sudah ada beli yoga yang on cam, ayo. Warga di sini on cam. Ini yang sebenarnya blur dong. Oh iya. Ini dulu blurnya. Nah, nah ya Revan sudah on cam. Badi saya satu. Ih, yoga mati lagi ke apa ke yoga? Ya udah satu, dua, tiga. Bentar. Yoga masih belum kelihatan. Bentar. Satu, dua, tiga. Udah. Terima kasih semua. Ini di jalan, bro. Baik, terima kasih semua semeton sarang sami. Terima kasih sudah mau on cam. Terima kasih, boleh live ya teman-teman. Terima kasih. Di sini gini, tepuk tangan aku buat recap soalnya. Semangat. Dan kayak endingnya tangan kita penonton bayangan. Udah tiga. Ini ya. Tangan. Edit.